Mungkin saya mengucapkan maaf lahir batin pada teman-teman semua kalau ada pribadi saya, MCU, ataupun Bu Kusmini pada saat mengajar kalau ada salah mohon dimaafkan Oke. pada teman-teman semua. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita resmi memulai dan membuka malam hari ini. Bu Kusmini nggak bosan Bu bagi-bagi ilmu untuk mahasiswa calon kompeten Bu? Justru saya senang sekali diberi kesempatan untuk bisa sharing dengan semuanya. Mudah-mudahan saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya bisa lulus kompeten dalam satu kali ujian. Amin, amin teman-teman kita memulai. Amin. Semoga harapan ini menjadi langkah baik teman-teman semua. Kita pengen hasilnya baik, lakukan dengan hal baik dengan penuh perjuangan dan semangat yang tinggi. Baik, kalau seperti itu, Betul. mungkin kita tanya dulu kali ya Bu di kolom chat. Mereka nih kapan Iya, UKOM-nya? iya, Apakah ini tahun kapan depan, ini? bulan Juni, atau ternyata ada yang masih sekolah? Kita langsung ke kolom chat teman-teman. UKOM-nya bulan apa atau tahun berapa? Kalau belum tahu, bilang belum tahu atau Juni, ada yang Mei itu. iya ada yang Mei ya Bu ya. Oke ada Juni tahun depan, insya Allah 2025, Sudah 2027. prepare luar Luar biasa ini. biasa ini. Oke, tahun depan kakak insya Allah bulan Juni. Baik, kapanpun teman-teman semoga diberikan kesehatan, kelancaran sampai dengan uji kompetensi dan mendapatkan hasil yang kompeten satu kali ujian. Baik Bu Kusmini, Amin. yang saya screen dari saya atau dari tim MCU Bu? Dari Ibu atau dari Saya tim MCU? aja, Dari Ibu saya ya? aja. Iya. Baik. Mungkin Ibu boleh sambil mempersiapkan PPT-nya, sambil nanti saya berikan kesempatan untuk Bu Kusmini menyapa teman-teman semua. Oke, terima kasih, Oke. Mas Adi. Jadi mungkin pertama kali ya, sudah sekian lama saya tidak Hmm, aktif ini betul. untuk menyapa teman-teman hampir 1 tahun ini. Makanya kemarin tuh sudah kangen banget, pengen sharing Wah, ilmu gitu. Karena lihat teman-teman ini benar-benar luar biasa perjuangannya untuk bisa kompeten ini ya. Jadi memang ada beberapa hal nanti di akhir materi, di akhir PPT nanti kita sharing sih trik-triknya apa saja yang bisa membantu artinya memuluskan ya teman-teman ini usaha teman-teman untuk satu kali ujian dengan hasil kompeten ya. baik, Jadi, selamat, malam dan salam sukses untuk semuanya. Saya tadi mendengar dari berbagai daerah ya, sampai ya, ada dari Papua, dari Makassar, dari Padang, luar biasa ini ya. Dan ini yang, membuat saya senang sekali bisa sering kemana mana Jadi sekarang ini kan enak ya dengan Zoom sudah bisa mencapai, daerah di manapun bisa belajar bersama di sini. Ya. oke. Baik, salam kenal Bu Kusmini. Sekali lagi terima kasih banyak. Jadi nanti Salam kenal. baik, teman-teman, kita akan Mhm, memulai untuk memaparkan soal-soal latihannya. Jadi akan diberikan waktu 1 menit, tidak ada yang membacakan. Teman-teman fokus semua ke layar. Nanti setelah 1 menit saya bukakan kolom chatnya untuk dijawab secara serentak, cukup optionnya. Oke, cukup optionnya. Kemudian nanti di soal-soal tertentu akan saya berikan kesempatan untuk beberapa orang menyampaikan pendapatnya. Tanya jawab akan dilakukan di akhir. Jadi teman-teman boleh catat dulu. Setelah nanti semua soal terpaparkan, tanya jawab di akhir. Baik. Kalau iya. seperti itu, Bu Kusmini, kita mainkan. Mohon izin untuk slideshow-nya di mana, Mas, ya? Ya, slideshow ada di bagian bawah kanan, Ibu. More itu ya? Enggak, ini di dalam layar PPT-nya. Kursornya ke di bawah orang yang berwarna baju biru, Bu. Oh, bentar-bentar. Ya, Nggak ada itu. Ini saya kenapa saya ya? saya bantu Bentar, coret, Ibu bisa lihat. Oh, boleh sebentar. diulang. Iya, Nah, Ibu. oke. Biasanya juga ada. Nah, ini nggak kelihatan ini di sini. Ketutup ya, Bu ya. Di sini, Bu, Tutup saya ya, coret ada kelihatan di layar Ibu nggak kelihatan. atau mau saya dibantu share sama tim MC, Bu? Boleh? Boleh? Oke. Saya kirim ya. Ya, boleh dikirim ke Iya, siapa ini aja. yang
oke. Biasanya juga ini ya, ini kenapa nggak nampak ya? Mungkin ada trouble di perangkatnya. Jadi diboleh di WA ke saya aja Bu, saya WA Ibu. Mas Adi ya? Oke. Iya, Masih tetap tuh teleponnya? Oke. baik bagi teman-teman yang memang tidak ada halangan, tidak ada kendala, boleh menyalakan kameranya ya. Sudah? Sudah saya kirim. Nah ya biasanya juga ini. Ini ada reaction, app gitu, whiteboard, note. Oke. Tidak muncul. Baik, saya bantu share screen ya Bu ya. Oke. Apakah sudah muncul teman-teman? Belum ya? Belum. Iya, Iya. karena saya belum share screen kok. Jangan tegang-tegang ya. Teman-teman semangat sekali. Oke, Hmm. sudah terlihat. Biasanya saya harus stop dulu, diulang. Oke, ya. Ini dia. Kita langsung mulai masuk ke soal pertama ya, Bukus ya. Iya. Ini di tampilannya belum slideshow. Oh, belum ya? Oh iya, saya bisa lihat di perangkat sebelah. Sebentar. Oke, ini sudah ya, Bu ya. Nah, ini Baik. sudah. Mm. Oke. Teman-teman, fokus. Kita akan memulai langkah baik sebelum nantinya teman-teman akan bertempur pada bulan Juni, Mei, atau pada saat kalian UKOM. Kita fokus. Untuk soal yang pertama, 1 menit waktunya diberikan. Oke, Nah, ya. oke ini dia. 1 menit dari Silakan. sekarang silakan dikerjakan teman-teman. 30 detik untuk soal nomor 1. 15 detik tersisa. Kita akan masuk ke dalam kolom chat untuk teman-teman mengirimkan option jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Alpha ada, Delta ada, Echo ada, Charlie ada, Beta, Bebek saya belum lihat. Ada juga. Oke, tinggal saya akan menganalisis apa jawaban mayoritasnya. Saya sudah lihat jawabannya. Enaknya kalau saya share screen saya bisa lihat lebih dulu. Oke, yakin teman-teman gak mau ganti jawaban? Oke, kata kuncinya apa sih? Karena ini soal pertama, yang mau berpendapat saya izinkan 1-2 orang sesuai dengan pilihan jawabannya masing-masing. Dari manapun boleh, jawaban apapun boleh, gunakan fitur raise hand. Atau masih malu? Oke, Ada yang resen tuh. Kak Robi Habibi. Monggo, silakan Kak. Dari Ibu, kampus mana? baik. Assalamualaikum Ibu. Salam. Waalaikumsalam, Pak Robi. Perkenalkan saya Robi Habibi dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Wah, Palembang, kota empek-empek ya. Baik,
Baik Ibu, saya di sini memilih opsi yang C, dilakukan pemeriksaan ulang 2 minggu lagi. Karena di sini didapatkan hasil KPSP-nya meragukan, Bu. Terima kasih. Baik, Oke, terima kasih Kak baik. Robi. Terima kasih, Kak Robi. Jadi jawabannya yang C. Ada lagi yang lain? Oke. Option Delta tadi kayaknya rame nih. Iya, tadi yang Delta banyak juga. Boleh, teman-teman nggak di salah benarnya belakangan. Karena tujuan teman-teman hadir di sini adalah untuk mendapatkan pencerahan. Kak Alia, dari kampus mana? Silakan Kak Alia. Selamat malam dari Malam. kampus Universitas Penasihat PPNI Mojokerto. Oke. Ah, tetangga dekat, Nak. Oke. Ya, Ya, Mbak Alia. saya memilih D. Delta. Kata kuncinya apa? Kenapa Kak Alia? Kata kuncinya karena lahirnya kan 29 Oktober 2021, sudah Ya, 29 Oktober 2022, 1 tahun, 1 tahun lebih berapa hari ya ini ya? Hmm, tanggal 10 Oktober 2021, 10 Oktober ke 29 Oktober. Mungkin ini dikarenakan keterlambatan dari tumbuh kembangnya. Oke, baik. Dari Terima kasih Kak Alia. keterlambatan tidak oke. bisa jalan, Hmm. mau bilang sesuatu nggak bisa, atau takut kalau dikati orang asing. Itu. Baik, terima kasih Kak Alia dari Bina Sehat Sama-sama, PPNI. Kak Adi. Oke. Oke, ada satu lagi. Kak Iskandar. Standar. Jawab apa? Dari kampus mana nih Kak Iskandar? Silakan. Ya kakak udah dijawab tadi jawabannya Oh, saya sama tuh D jawabannya Kakak. sama. Iya Sama kak. ya. Siap. Terima kasih. Tapi Kak Iskandar dari kampus mana Kak? Dari Stikes Satu Metin Ambon kak. Latu Menten Ya, Ambon. Luar biasa. Ambon. Terima Luar kasih. biasa. Wow, Timur ya. Iya. Oke, kalau seperti itu, Bu Kusmini, kita sudah panasin dulu tadi di awal, Ah, kita luruskan sama Bu Kusmini. Oke, Silakan Ibu. jangan di next dulu sebentar. Jadi kita memang harus jeli ya. Jadi pemeriksaan KPSP untuk tumbuh kembang itu memang unik ya untuk anak itu. Kadang-kadang kita ibunya ngomong A gitu ke anaknya juga kita periksa kadang-kadang tidak sama ya. Jadi kenapa di KPSP itu kan ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan ya. Jadi ini saya memancing dengan tiga pertanyaan saja. Jadi ibunya mengeluh anaknya belum bisa jalan, ini belum bisa jalan. Jadi memang ibu itu kadang responnya untuk apa namanya menilai anaknya itu kadang beda dengan penilaian yang kita lakukan ya. Kemudian belum bisa bilang kalau mau sesuatu, kemudian takut kalau didekati orang asing. Nah, ini seperti apa? Apakah memang dia anaknya memang nggak pernah diajak keluar atau bagaimana. Jadi sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan lain yang diajukan sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, nah ini hasilnya didapatkan ternyata hasilnya meragukan. Meragukan itu artinya mungkin ada sekitar 7 sampai 8 ya, mungkin 7 sampai 8 yang jawabannya iya. Jadi kalau kita menghadapi kasus yang jawabannya adalah hasil kesimpulan atau interpretasinya itu meragukan, nah, mungkin pada saat kita stimulasi ternyata ibunya bilang belum bisa jalan. Pada saat stimulasi mungkin dia bisa cuman enggak mau, anaknya enggak mau. Kadang-kadang ibu kan mengambil kesimpulan itu sesaat ya. Jadi kita melihat dari hasil interpretasi. Jadi kata kuncinya sebenarnya di sini adalah hasil interpretasi dari KPSP itu. Karena memang di KPS itu banyak sekali yang dinilai ya. Jadi motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial kemandirian. Yang ternyata hasilnya meragukan. Nah, seperti ini kita nggak bisa langsung menjudge bahwa anak ini mengalami keterlambatan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Artinya kita harus mengedukasi ibunya bahwa ini harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan itu kapan dilakukan? Yaitu 2 minggu lagi ibunya harus datang lagi dan kita periksa semuanya. Apakah memang benar anak ini memang terlambat atau memang dia kurang stimulasi aja. Ya, sehingga di situ kalau misalnya di sini edukasi untuk stimulasi mungkin itu ya jawabannya dan kita lihat di slide berikutnya itu ada beberapa pedoman yang harus kita perhatikan ketika kita mendapati
hasil 7 atau 8 di mana hasilnya itu meragukan ya. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan ketika kita mendapatkan anak ya, mendapatkan anak dengan deteksi KPSP itu anak dinyatakan dia meragukan atau hanya ada jawaban 7 atau 8 yang iya, maka akan dilakukan pengukuran ulang 2 minggu lagi. Kemudian beri petunjuk pada ibu agar melakukan stimulasi perkembangan pada anak lebih sering lagi, setiap saat dan sesering mungkin. Ajarkan ibu cara intervensi stimulasi perkembangan anak untuk mengatasi atau mengejar ketertinggalannya dan lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan adanya penyakit yang menyebabkan penyimpangan perkembangan dan lakukan pengobatan. Jadi kalau kita sudah konsulkan itu artinya jawabannya di jawabannya adalah kurang dari 7 ya. Kalau dia sudah jawabannya 6, ya artinya dia sudah mengalami sudah 2 minggu disuruh balik ternyata oh dia memang jawabannya yang iya hanya 6. Nah, ini baru kita konsulkan ke tumbuh kembang ya. Jadi ini harus jeli ya. Jadi jawabannya 7 atau 8 atau hasilnya meragukan memang harus dilakukan pengukuran ulang lagi, dia disuruh datang 2 minggu lagi. Ya, sesuai dengan buku pedoman KPSP. Baik. Baik, terima kasih Bu Kusmini sudah diluruskan. Jadi Ya, teman-teman soal pertama seperti tadi panas sekali ya, mulai jadi memang pemanasan. menjebak. Maaf ya. Gak apa-apa, kan harus diluruskan. Yang penting bertanggung jawab ya teman-teman ya, Bu Kusmini Ya. yang meluruskan. Gimana untuk soal pertama, bisa nggak kita gaskan untuk lanjut? Atau udah cukup aja satu soal? Gas, lanjut teman-teman di kolom chat. Lanjut, gaspol, remblong. Ois. Oke, gaskan ya. Oke, Bu Kusmini kita lanjut soal nomor 2 ya, Bu. Oke. Ini dia soal nomor 2. Fokus Kak, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Tiga 30 detik untuk soal nomor 2. 15 detik terakhir. Pesertanya terus bertambah. Siap-siap di kolom chat. Kakak, 5, 4, 3, 2, 1. Masuk di kolom chat. 2 option. B dan E. Kak Adi boleh nggak jawab selain B dan E? Boleh banget. Jawab sesuai dengan pilihan jawabannya sendiri. Karena mayoritas belum tentu benar teman-teman. Nanti pasti ada soal seperti tadi. Banyak jawab delta tetapi jawabannya C. Oke, B dan E. Kata kuncinya apa sih? Ada nggak yang mau bantu saya ketikin di kolom chat? Kenapa pilih E? Oh, tadi ada yang pilih C juga. Baik. Riwayat asma. Yang lain apakah karena riwayat asma? Atau karena yang lain pilih E? Jadi saya pilih E. Yakin E? Saya sih gitu aja karena saya udah lihat jawabannya. Yakin E? Sudah mengintip. Oh, wow, baru muncul. Ya. Baru meyakinkan. Ada wheezing, riwayat asma, tindakan perawatan. Baik. Ada E, tapi B kayaknya ragu juga nih, mulai banyak. Saya mah kasih ke kalian aja dah apa jawabannya. Pasti kalian tahu pengetahuannya gimana. Bukus soal nomor 2.
Oke, ya, beberapa ada yang sudah benar ya. Jadi kita lihat kata kuncinya posisi anak ini ada di UGD, artinya dia ada di rumah sakit ya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah tindakan utama yang dilakukan oleh perawat ya. Apa yang harus dilakukan perawat ya? Ini posisi di rumah sakit ya. Jadi ada tim ya selain perawat. Jadi kita memberikan posisi dulu ke anak semifoller dulu, baru kemudian bersama dengan tim lain kita melakukan tindakan ya. Jadi jawabannya adalah next slide adalah jawabannya yang E ya. Jadi memang di hasil-hasil penelitian juga ini sangat membantu ya dari posisi semifoller untuk anak asma ini, dan kita ingat ya posisi kita di rumah sakit, posisi anak di rumah sakit dan kita bekerja satu tim ya. Jadi apa yang menjadi porsi kita harus jeli ya. Oke, next itu mungkin bisa dilihat hasil penelitiannya. Next slide Mas Adi, itu ada hasil penelitian kayaknya. Saya sertakan di slide berikutnya. Nah, itu ya salah satunya ya. Jadi efektifan pemberian semifolot terhadap penurunan sesak napas pada pasien asma ya. Jadi jawabannya adalah pemberian posisi semifoler ya. Oke. Oke. Wow, yang bener langsung keluar nih di kolom chat. Yang salah gimana nih? Tak apa-apa, kan juga latihan ya. Apakah sudah paham? Boleh kita lanjut? Judul KTU itu boleh Boleh buat dah. referensi. Bisa. Yang salah nggak apa-apa, Oke. benar masih belajar. Karena kan masih ada sisa hari untuk nanti persiapan kompeten. Iya. Oke gas, kita Betul. lanjut soal nomor 3 Bu Kusmini. Oke. Nah, nah. Kak, yang salah tadi lupain. Kita fokus ke soal nomor 3. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Yang benar dapat hadiah katanya. 30 detik untuk soal nomor 3. Yang udah menentukan jawaban pasti akan terasa lama 1 menit. Tapi yang ragu, nah teman-teman pasti merasa begitu cepat. 15 detik terakhir. Baik, siap-siap jempolnya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman di kolom chat. A, B, E. Wow, cepat sekali. Delta, hanya Charlie yang belum saya lihat. Ada juga, oke. Ada. Ada juga. A, B, C, D, E. Wah, teman-teman nih, saya yakin kalian anak yang bisa menghargai ya. Bu Kusmini memberikan 5 option, 5-5-nya dipilih. Nggak enak ya. Kalau ada yang nggak dipilih, luar biasa. Tinggal kita menyimak nih. Kalau rame lagi seperti ini, saya memberi kesempatan untuk teman-teman yang angkat tangan fitur raise hand untuk berpendapat kenapa memilih option jawaban tersebut. Yuk, yang lain diberikan kesempatan. Menggigilnya belum diatasi. Oke. Ada teman-teman yang lain, Kak Robi, saya tahan dulu. Saya yakin Kak Robi percaya diri. Tapi kalau nanti nggak ada, saya panggil Kak Robi, tenang. Ada teman-teman yang lain dulu? Nah, Karina Nah, ini Suhartini. Kak Rina ini. Terlebih dahulu. Dari mana Karina? Silakan. Dari Surabaya, Wah, Stikes William Ya, Booth. stiker apa Kak? William Booth. Oh, William Booth. William Oke. Booth. Silakan Kak. Ini Nice. untuk tanda yang spesifik adalah suhu tubuh yang tinggi 38,3 dan anaknya menggigil, lidahnya kotor. Sehingga tindakan intervensi yang perlu diberikan adalah kompres hangat di area lipatan paha dan ketiak. Oke. Baik, terima kasih. Baik, Sama-sama. Kak Rina.
Ini Jawabannya B anaknya ya Bu Karina Nancy ya. nih. Ya betul, Bu Nancy, William Wood. Bu Nancy. Oke, ini ada lanjut dari Kak Lucky, S1 Keperawatan ITKM. Kak Lucky, ITKM itu Aduh Kak, mana? eh, jawabannya sama dengan Kak Rina tadi. oh sama Oke. jawabannya. Kak Dari ITKM dari mana? kota mana Kak? Lupa saya, Pak Sena ya. Iya, Ya, itu di saya kota apa dari ya? Jakarta. Dari Malang kota ya? apa? Dari Kepanjen, ya. Oh, Kepanjen Malang, ya di Malang. Oh, Ya, Malang. Oke. terima Iya. kasih Kak Lucky. Ini ada Kak Ya, Saul nih. Kak Saul dari kampus mana Kak? Apa jawabannya? Sama juga kakak, Sama juga B Kakak. karena depu di sini kan bilang intervensi utamanya toh, Iya, jadi kita angkat yang dia punya masalah utama itu dia kan suhu badannya terlalu tinggi, jadi kita harus tindakannya tuh kompres hangat begitu. kompres sangat Jadi siap. Terima kasih. Dari kampus mana Kak Saul? Poltekkes Jayapura kakak, Poltekkes Jayapura. Jayapura. Yang di Jayapura atau di Merauke Kak? di Jayap Jayapura. Di Jayapuranya. Baik. Kak Oke, Ivon terima ya. kasih. Ya, Bu Ivon, Bu betul. Ivon. Kalau Pak Bekti ada di Merauke. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Oke, kita luruskan. Teman-teman mohon izin jangan dicoret-coret ya. Saya tahu teman-teman semangat, tapi jangan dicoret-coret. Oke? Bu Kusmini, apa nih Bu? Kita harus lurusin Bu. Iya, jadi Silakan Bu. memang ada beberapa yang menjawab A ya. Jadi kita harus lihat dari kasusnya ini adalah memang di UGD ya. Sebenarnya prinsipnya sama dengan kasus sebelumnya ya. Ini pasiennya di UGD ya. Jadi kita tetap satu tim ya. Jadi kalau kita bilang keperawatan utama ya, ketika dia masih panas ya tindakan perawat yang utama adalah yaitu nanti bersama-sama dengan tim ya di medis kita berikan cairan, berapa tetes, berapa ini itu semuanya kan advice ya, advice dari dokter ya. Tapi yang murni tindakan keperawatan adalah yang bisa kita lakukan adalah kompres hangat ya. Next, mungkin next slide. Ya, jadi ini memang justifikasinya ya, karena memang panasnya tinggi dikasih anu sebenarnya dia sudah dikasih penurun panas tapi dia masih tinggi ya. Jadi mungkin dia perlu cairan juga, tetapi kita ingat bahwa porsi kita adalah porsi tindakan keperawatan ya. Jadi ini justifikasinya karena memang vasodilatasi dari pembuluh darah, kemudian melancarkan peredaran darah, dan di ketiak sama di lipatan paha itu merupakan pusatnya pembuluh darah ya, yang kapiler itu, yaitu yang akan membantu untuk vasodilatasi dan sehingga panas itu bisa keluar ya. Kalau diberikan selimut tebal justru panasnya nggak bisa keluar dia. Ya, jadi tindakan keperawatan yang utama yang harus kita lakukan pada kondisi itu karena posisinya ini di rumah sakit juga ya. Oke. Oke, Mas Adi. Baik, terima kasih Bu Kus. 1, 2, 3 berlalu. Ada yang benar semua, ada yang benar salah, ada yang salah semua. Tapi Kak, kadang orang awam itu kompresnya dingin. Gimana tuh? Nah, kita diskusi di akhir. Jadi teman-teman catat dulu. Ya. Ayo catat, nanti di akhir siapa yang prioritasnya menyalakan kamera. Dia akan bisa bertanya langsung dengan Bu Kusmini. Oke? Benar semua, masih ada beberapa soal lagi. Jangan berbangga. Biasanya kayaknya yang sulit di akhir. Atau justru yang di akhir gampang nih buat pendinginan. Kita masuk ke soal 4, Bu Kus. Soal nomor 4. Nah ini dia, soal nomor 4. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman fokus untuk soal nomor 4. Fokus di pertanyaan ya, harus jeli ya. Harus menghitung ini, nggak bisa dilihat saja. Tiga 30 detik untuk soal nomor 4.
Wah, iya betul. Jawabannya hitung-hitungan. Lima belas detik terakhir. Jangan sampai terkecoh. Fokus dengan pertanyaannya. Nah, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Kolom chat sekarang sudah dibuka. Ada E, D, C, A, B. Belum perlu, nggak banyak-banyak mahasiswa, tapi 5 option sudah terpilih. Peserta luar biasa. Yakin teman-teman? Yakin? Ini terus bervariatif. Ayo, yang lagi di jalan gimana cara ngitungnya nih? Hitung di langit-langit aja nih teman-teman yang lagi di jalan. Yang di sampingnya ada catatan langsung catat. Oke, Kak Sofan sepertinya mau berpendapat. Ya, silakan Kak Sofan. Dari kampus mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Dr. Subandi Jember. Dr. Subandi Oh, Jember. Siap. Jember. Nggih. Mohon maaf Bu bila salah nggih. Gak apa-apa ya Bu ya. Luar Gak biasa. apa-apa, kita belajar Monggo, bersama. monggo. Mas. Seorang anak dibawa orang tuanya ke klinik tumbuh kembang pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Anak lahir tanggal 23 November tahun 2020 di usia kehamilan 32 minggu. Oke. Hasil pemeriksaan, anak masih belum dapat membuka pakaian sendiri dan belum dapat menggunakan sendok atau garpu. Berapa usia koreksi anak pada saat pemeriksaan? Menurut saya sih jawabannya A, Bu, karena pada tumbuh kembang pada anak itu 20 keterangannya tanggal 20 Juli 2022, sedangkan anak lahir itu pada 23 November tahun 2020. Jadi hasilnya jawabannya A, 2 tahun 7 bulan, karena menghitung dari bulan November 2020 ke Juli 2022 itu usia koreksi anaknya itu 2 tahun 7 bulan, Bu. Jadi itu jawabannya yaitu A, Bu. Terima kasih. Baik, Oke. terima kasih Mas Terima Sofan. kasih, Pak Salam ada Pak Sofan. Ferry, Pak Ahmad, Pak Guru. Luar biasa pokoknya, semoga sukses. Iya. Oke, amin, Bu. Oke, selanjutnya nih sepertinya Kak Apolonia mau menghitung dengan cara lain nih sepertinya nih. Silakan. Boleh Kakak dari kampus mana? Baiklah, selamat malam. Saya Malam. Apolonia Sendrika dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, Pontianak. Kalimantan Barat. Oh ya, Pontianak. luar Ada biasa. Pak Fakhrul ya sama Bu Halina, Oh Pak iya, Kelana. Bu. Oke. Saya lihat di sini kalau usia koreksi itu usia kronologis dikurangi jumlah jeda minggu atau bulan di mana bayi dilahirkan. Menurut Siap. saya di 23 November 2020 itu usia kehamilannya baru 32 minggu. Berarti hitung kasarnya dia seharusnya lahir di tanggal 23 Desember 2020 ya. Jadi usia dia sekarang untuk usia koreksinya itu di Delta 1 tahun 6 bulan. Itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. 1 tahun 6 bulan dari Kak Apolonia, Poltekkes Pontianak. Wah, ada A, ada Delta, ada lagi yang lain. Wah, hitung-hitungan kita boleh nih, semakin panas nih. Buka lagi catatannya, lihat lagi hitungannya, koreksi lagi jawabannya. Ini ada yang jawab C baru-baru ini, tapi boleh dong kita berpendapat yang C. Bebas, sesuai dengan persepsi masing-masing. Nanti baru kita Betul. diskusikan. Sebelum kita luruskan, Kak Sri Nur Hayati, luar biasa. Dari kampus mana, Kak? Saya dari kampus UMKU, Universitas Muhammadiyah Kudus. Kudus. Ya, monggo, Oh, Kak. Kudus. Oke. Ini saya punya jawaban lain dari Yeah. teman-teman yang lain. Boleh, Bu. Sini kan anak dibawa orang tuanya pada tanggal 20 Juli 2022. Terus anak lahir pada tanggal 23 November 2020.
Jadi hitungan saya pada waktu periksa dikurangi tanggal lahir anak. Jadi di sini saya jawabannya E, 1 tahun 8 bulan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Nurhayati dari Universitas Makasih. Muhammadiyah Kudus. Semoga ini sudah mewakili teman-teman yang mau berpendapat ya. Oke, Oke, baik Bu Kusmini. biar semakin penasaran. Harus ini Bu. Karena ini jawabannya harus pasti ya. Betul. Nggak bisa di apa Tawar. namanya, nggak bisa direka-reka, nggak bisa ya. Jadi harus pasti, ini harus berhitung memang ya. Siap. Jadi tadi saya sudah ingatkan di awal ya. Coba cek untuk pertanyaannya. Berapa usia koreksi anak pada saat pemeriksaan? Jadi kalau soal seperti ini biasanya ada 2 pertanyaan yang mirip ya dengan jawaban yang menghitung sama-sama. Satunya adalah usia kronologis, satunya adalah usia koreksi. Dan usia koreksi itu biasanya akan dimunculkan ketika di soal itu anak itu lahir tidak di kehamilan aterm. Ya, jadi ini kehamilannya 32 minggu, berarti dia kurang dari 37 minggu. Ya, artinya anak ini lahir di prematur. Maka pasti pertanyaannya adalah usia koreksi. Ya, kecuali kalau anak itu lahir di usia kehamilan 38 minggu. Maka di sini pasti pertanyaannya berapa usia kronologis anak pada saat pemeriksaan ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Next slide, Mas. Ding, Jadi ding, 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 gimana ding, sih cara ding. menghitungnya ya supaya presisi ya. Nah, ini jangan lihat jawabannya dulu ya. Jadi rumus usia kronologis jadi dibalik ya. Dibalik pada saat dia periksa. Itu kan 20 Juli 2022. Ya, tahun periksanya dulu, bulan baru tanggal. Oke, 2022, 7, 20. Ya. Kemudian di bawahnya tahun lahirnya. Tahun lahirnya 2020, bulan 11 November tanggal 23. Ya. Nanti akan ketemu 1 tahun 7 bulan 27 hari. Ya, kenapa hasilnya seperti ini? Kita lihat di area yang biru ini. Ya, caranya adalah ini tadi kan ini saya pindahkan ya. Yang ini saya pindahkan ke sini 22 2022 7 20 2020 11 23. 20 dikurangi 23 bisa enggak? Enggak bisa ya. Kalau nggak bisa, maka 20 ini dia harus pinjam bulan. Nah, 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. Jadi 30 ditambah 20 hasilnya 50. Yang sini karena dipinjam dia tinggal 6. Tinggal 6 bulan. 2022, 6, 50 dikurangi 2000. Kita turunkan 2020, 11, 23. Ya. Nah, karena ini kalau 50 dikurangi 23 sudah bisa, tapi yang 6 dikurangi 11 dia nggak bisa. Artinya yang bulan harus pinjam tahun. 1 tahun kalau dipinjam bulan, maka 1 tahun itu ya 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Maka 12 ditambah 6 adalah 18. Ya, yang sini karena dipinjam tinggal 21. Ya. Jadi 2021 dikurangi 2021 18 50. Ya. 2002 ini kita turunkan lagi sehingga ketemunya 50 dikurangi 23 berapa? 27. Kemudian 18 dikurangi 11 berapa? 7. 21 dikurangi 20 berapa? 1. 1 tahun 7 bulan 27 hari. Ya, kenapa dimundurkan 8 minggu? Nah, ini tadi kalau pertanyaannya adalah usia kronologis, maka ketemunya adalah 1 tahun 7 bulan 27 hari. Karena ini lebih dari 15 hari lebih, ya, jadi hitungannya kalau 15 ke atas itu dibulatkan ke atas. Jadi 1 bulan. Ya, karena ini 27, maka dia dibulatkan ke atas. Maka hitungannya adalah 1 tahun 8 bulan.
Ya, 1 tahun 8 bulan. Nah, tapi kita simpen dulu. Kenapa? Karena anak ini lahir di usia kehamilan 32 minggu. Usia koreksi itu adalah faktor koreksi ya yang sudah disepakati standarnya adalah 40 minggu. Ya, karena anak ini lahir di usia kehamilan 32 minggu, maka untuk ke 40 minggu berarti dia kurang 8 minggu. 8 minggu itu berapa? Sama dengan 2 bulan. Ya. Jadi anak yang usia tadi 1 tahun 7 bulan 27 hari dikurangi 2 bulan berarti dia jadi 1 tahun 5 bulan dikurangi 2 bulan kan? 1 tahun 5 bulan 27 hari dan dibulatkan ke atas menjadi 1 tahun 6 bulan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Tadi dari Poltekkes Pontianak Kak Apolonia sudah Betul. benar ya. Jadi ini rincian bagaimana caranya jadi seperti ini. Ya, jadi ya, teman-teman harus jeli. Kalau yang ditanyakan usia kronologis, maka jawabannya adalah 1 tahun 7 bulan 27 hari atau 1 tahun 8 bulan. Karena 27 hari ini dibulatkan ke atas. Tapi karena yang ditanya adalah usia koreksi, maka harus melihat faktor koreksi dulu karena anak ini lahir di usia kehamilan 32 minggu. Jadi jawabannya adalah 1 tahun 6 bulan, Bulan. yaitu D. Ya, Baik, terima kasih oke. Bukus. Detail Oke. perhitungannya. Nah, teman-teman gimana nih? Hmm. Meskipun tadi keliru, salah, kecepatan ngitung, apakah sudah paham? Silakan di kolom chat. Yang penting harus paham, ya harus paham. Oke, Jadi nanti di pertanyaan dibolak-balik ini, yang penting harus betul. paham dulu. Heeh. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Tidak secepat mengirim jawaban ya. Apa teman-teman masih mencoba membaca lagi atau akan menonton video ini di bagian soal 4? Luar biasa. Tidak masalah, Ya, tenang. Salah tidak tidak masalah, masalah. Kak. Yang Yang penting terpenting hari ini paham. paham, betul. Ya. Nanti kalau ketemu lagi dibolak-balik, ya teman-teman, oh iya Mm. waktu sama Bukus. Nah, teman-teman bisa Ya, paham. pokoknya dibalik dulu tahunnya dulu, bulan, tahun periksa, baru tahun lahirnya dan dibalik ya. Oke, baik. Oke. Masih ada. Oh, ternyata Bukus ngasih Ada soal yang bonus ya. ada yang ini ya, 18 itu dari mana? Nah, Ah, yang tadi. 18 itu kan tadi 6. 6 dikurangi 11 kan nggak bisa ya. Jadi 6 ini harus pinjam ke tahun. Lah 1 tahun ada berapa bulan? 12 kan? Jadi 12 ditambah 6 berapa? 18. 18. Oke, mudah-mudahan tadi yang nanya 18 dari mana udah paham ya. Ya. 18 itu dari 12 bulan ditambah 6. Tuh. Oke, nanti kita diskusi lagi. Saya yakin banget nih banyak banget pertanyaan untuk soal nomor 4. Saya yakin sekali. Oke, jadi kalau misalnya yang lahir itu sudah masuk alterum, nggak usah dihitung ini. Dan satu lagi ya, ini dihitung ketika ini sampai usia 2 tahun saja. Di atas 2 tahun, mutlak anak itu harus sama perkembangannya dengan anak yang lahir normal, lahir aterem. Ya, jadi ini kan perhitungan ini kan untuk kita untuk memilih form mana yang kita akan gunakan untuk menghitung KPSP atau DDST-nya. Untuk kita gunakan form KPSP yang mana, kita gunakan form DDST yang mana itu dihitung seperti ini ya. Tapi kalau anak itu sudah 2 tahun lebih, nggak usah dihitung seperti ini karena mutlak anak itu sudah harus sama dengan anak yang lahir normal. Jadi sama-sama sama dengan anak usia yang lain ya. Jadi 1 tahun 2 bulan misalnya. Anak yang lahir prematur sama normal ya sama, pakai formnya sama. Ya, nggak usah dihitung seperti ini. Gitu ya. Jadi Oke. kenapa dihitung seperti ini? Karena anak yang lahir prematur itu pasti perkembangannya tidak sama dengan anak yang lahir aterem. Nanti kalau ibunya kita samakan formnya, ibunya tahu, lu anak saya kok delay, stres ibunya. Ya, makanya harus dihitung seperti ini. Ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kus atas penjelasan yang detail untuk soal nomor 4. Saya yakin teman-teman banyak yang mau bertanya, Bu. Tapi karena Ya. masih ada soal, Ibu Iya. juga malam ini ngasih bonus soal ya. Saya lihat Iya ya, ternyata berapa ya harusnya?
Seharusnya kan ada 5, Bu. Tapi ada Ibu ada lebihannya. Oh ya. Ya, saya udah lihat PPT-nya. Oke. Eh, Ibu izin bentar. Ya. Saya akan ngajak ngobrol dengan teman-teman. Masih ada soal tambahan lagi, bahkan diberikan bonus soal. Eh, Gimana? 4 soal ini, caranya sebelum kita masih lanjut soal lainnya, ada mau ubah metode caranya, atau ini cara yang tepat menurut teman-teman untuk kita mengerjakan soal-soal selanjutnya? Oke ya, adminnya dikunci kolom chatnya. Oke, gimana? Apakah sudah tepat? Teman-teman nyaman atau kurang? Kita mau modifikasi dengan cara seperti apa? Teman-teman boleh memberikan saran. Jadi diberikan soalnya, teman-teman baca, fokus sendiri, kemudian kirimkan jawabannya, bahas, kemudian nantinya akan diberikan tanya jawab. Rekaman ulangnya ada, nanti akan kami berikan rekaman ulangnya bagi teman-teman yang mau menonton kembali. Oke, maka saya nanti kalau ada tanya di akhir aja nggak apa-apa. Tepat sekali. Oke. Sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk kita membutuhkan mesin waktu pada bulan Juni, bulan Mei, atau pada saat teman-teman hari di mana pengumuman kelulusan uji kompetensi. Ya, jadi di mana teman-teman ada di hari pengumuman kelulusan uji kompetensi. Saya mau tanya sama kalian, apa yang pertama kalian lakukan ketika membaca nama kalian dengan status kompeten? Apa yang pertama kali akan kalian lakukan ketika membaca nama kalian kompeten? Telepon orang tua pasti LDR. Info loker. Aduh, gak salah sih. Gak salah, tapi saya mau lihat yang lain dulu ya. Bersyukur, sujud syukur. Oke. Senang, terharu, berdoa. Terima kasih, bersyukur. Oke, tadi ada yang telepon orang tua ya. Pasti LDR. Oke, luar biasa. Banyak sekali teman-teman menunaikan nazar. Luar biasa. Kakak, tadi saya lupa baca siapa namanya. Kakak punya nazar, semoga niat baiknya. Buat story IG. Story Ada yang WhatsApp OTW paling nikah cepat. itu. Menikah, oke. Keren ya, kita membayangkannya dengan mudahnya kita ingin melakukan. Tapi coba, saya nggak meminta teman-teman untuk membayangkan. Coba teman-teman terpikirkan nggak? Kalau di luar sana ada mahasiswa, bukan kalian. Di luar sana ada mahasiswa yang membaca namanya, tapi statusnya tidak kompeten. Kira-kira apa perasaan mereka? Apa yang akan mereka lakukan? Di luar sana, bukan teman-teman. Misalnya teman-teman punya ngebayangin atau kalian punya kakak tingkat. Bisa nggak berposisi jadi mereka misalnya nih? Bukan kita berdoa untuk tidak kompeten, tidak. Tapi nantinya nih teman-teman saya pengen tahu perasaannya. Artinya apa? Menangis, nggak bisa ngebayangin, pingsan, hilang arah dan lain sebagainya. Karena apa? Kuliah 3 tahun, kuliah 5 tahun, tapi nggak lulus, nggak kompeten. Tadi ada yang pertama, lapor tim MCU ngapain? Teman-teman udah kayak kantor kepolisian, ada yang lapor tim MCU. Sedih dan lain sebagainya. Tadi kita sudah membayangkan di awal, kalau kita kompeten, wah kita bahagia sekali. Pengen melakukan apa aja tuh kayak angkat dagu, bersyukur dan lain sebagainya. Teman-teman tuh, tapi kalau nggak kompeten, mau datang ke kampus, mau bilang ke dosen, kita pasti akan nunduk, nggak mau lihat dosennya. Nangis jungkir balik dan lain sebagainya. Bukan saya mengajak teman-teman untuk membayangkan dan ada di posisi tidak kompeten, tidak. Tapi justru itu yang mana kita berat membayangkannya. Saya mengajak teman-teman untuk semua, jangan sampai mengalami hal kedua yang saya minta. Jangan sampai teman-teman sedih. Jangan sampai nangis. Yang artinya apa? Jangan sampai kalian membaca namanya itu nggak kompeten. Iya loh, saya ngomong gini aja merinding. Bukan saya yang wah, Kak Sriani sudah mengalami. Wah, Kak Sriani, boleh nggak kalau Kak Sriani ngobrol sebentar aja nih sebelum saya lanjut? Saya nggak tahu Kak Sriani dari kampus mana. Mau nggak Kak Sriani? Bentar aja, saya butuh eh apa ya? Pengalaman. Kak Sriani berkenan untuk Iya berbagi? Kak, Ya, Kak Sriani dari kampus mana Kak? Tikes Nani Hasanuddin Makassar. Stikes Nani Hasanuddin Makassar. Oke, kemarin ada tim MCU. Kak Sriani sudah pernah uji kompetensi?
Sudah, Kak. Sudah pernah. Mohon izin, maaf kakak tidak mengalami tidak kompeten ya kak? Eh, Atau bulan lalu. oh yang ikut di bulan April kakak ya? Bulan Iya, Maret Kak, ya iya. kemarin ya. Oke. Menurut kakak Iya, nih, Kak. kita sharing ya kak ya. Kita sama-sama nih. Semoga Iya, teman-teman Kak. semua 600 lebih mendoakan Kak Sriani nanti akan lulus kompeten di percobaan selanjutnya dan kita semua akan kompeten Amin. 100%. Kak Sriani, Amin. Ya menurut Rabbal kakak Alamin. apa yang membuat kakak gagal UKOM pada bulan lalu? Ini, Kak. eh, Apa kayak terburu-buru. Terburu-buru mengerjakannya. Iya, Kemudian menurut kakak nih persiapan kakak matang atau kurang matang? kurang matang, Kak. Kayaknya Kurang matang. butuh belajar. Butuh belajar. Oke. Baik. Ya, semoga saya doakan Kak Sriani kita semua 100% kompeten di percobaan selanjutnya ya Kak ya. Amin, Kak. Iya, Kak. Jangan berkecil Makasih. hati, jangan menyerah, kita semangat. Tenang, ada MCU. Untuk apa ada MCU, untuk apa ada Bu Kusmini? Enggak ada sih, MCU emang nggak bisa apa-apa. Yang bisa kan dosen-dosennya. Ya enggak Bu? Oke, terima kasih Kak Sriani atas pengalaman berbaginya. Jadi teman-teman membuktikan sendiri ya. Tidak ada yang bisa menjamin lulus gitu. Jadi saya cuma pengen ngajak teman-teman ada di posisi hari kita berbahagia bersama. Jangan sampai nanti ada yang lapor ke tim MCU berbagi kesedihannya. Bukan kami menolak, tapi justru kalau ada yang sedih kami juga bisa sedih. Kenapa? Padahal kami bukan yang turut terlibat, bukan kami yang berpengaruh, tidak teman-teman. Tapi kalau kami semuanya data kami 100% lulus, kami akan menyampaikan ke Bapak Ibu dosennya juga dengan berbahagia. Karena Bapak Ibu dosen lah yang akan membantu teman-teman semua. Ya, jadi makanya saya bilang kalau ada Mei, ada Juni masih ada persiapan. Tadi Kak Sriani udah bilang persiapannya kurang belajarnya. Maka teman-teman boleh temukan belajar dimanapun. Saya bilang dimanapun. Teman-teman harus cari yang nyaman. Teman-teman harus cari apa yang dibutuhkan. Kak MCU bisa, iya MCU bisa teman-teman. Tapi kalau kalian daftar MCU tapi nggak ikut percuma. Jadi nanti kalau ada webinar MCU ikut. Kalau ada kelas persiapan ikut. Kalau ada kelas bimbel belajar. Toh teman-teman yang menambah pengetahuannya. Ya kan? Teman-teman juga yang akan berbahagia. Tapi kalau orang tua kalian sedih, orang tua kalian harus nunda lagi wisudanya. Karena kan sekarang exit exam, nggak lulus UKOM nggak bisa wisuda. Oke, jadi saya singkat saja akan menginformasikan bagi teman-teman yang kemarin belum pernah tahu MCU. Siapa di sini yang baru pertama kali ikut webinarnya MCU? Yang baru pertama kali kenal MCU? Siapa? Ada nggak? Atau semuanya udah pernah? Baru pertama kali. Banyak juga ya. Oke, singkat saja. Saya singkat saja ya. Oke, ini dia. Saya mau kasih lihat foto. Nah, ini nih. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, kalian ke perawatannya. Nah, nih. Di bulan Mei kita udah nyiapin dosen seluruh Indonesia untuk apa? Untuk nantinya kita bisa membimbing teman-teman semua. Karena kita tahu, kita yakin ini adalah bulan Mei, bulan yang tepat untuk teman-teman bisa memulai belajar bagi yang belum pernah belajar, bagi yang kebingungan arah belajarnya, bagi yang nggak tahu belajarnya di mana. Teman-teman bisa lihat nama dosennya, bisa lihat foto dosennya, bisa lihat logo kampusnya, bisa lihat materinya apa saja. Oke, Kak, kita nggak butuh. Tinggalkan. Kami tidak mencari yang butuh. Kami tidak memfasilitasi yang tidak butuh. Kami pengen yang berjuang bareng satu kali kompeten. Alhamdulillah nih, di bulan April belum ada satupun yang mengabari kami, yang belajar bareng kami yang tidak kompeten. Kami terus menjaring datanya. Karena apa tujuannya? Kami akan memfasilitasi mereka, Kak. Bukan MCU-nya yang ngajarin. Bukan MCU-nya yang berguna. Bukan MCU-nya yang membantu. Tapi Bapak Ibu dosen salah satunya, salah 12-nya yang akan kalian lihat. Yang akan kalian temui di bulan Mei nanti. Belajarnya mulai kapan? Tanggal 6 Mei. 6 Mei kita belajar. Kak, yang Mei-nya nanti UKOM gimana? Disesuaikan. Hubungi aja. Nanti pasti akan ada penyesuaian. Dapat tryout gak? Dapat. Kita nggak cuma belajar kayak gini, tapi dapat tryout juga.
Jadi teman-teman yang tadi baru pertama, yang tadi ngebayangin sedih, semoga jangan sampai teman-teman hanya salah langkah, tapi teman-teman tidak bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Saya yakin banget Kak Sriani pasti punya langkah terbaru, pasti punya penyesalannya, pasti punya pembaharuannya, pembelajarannya untuk ke depan. Saya yakin. Karena dari situ teman-teman bisa belajar kesalahannya. Tapi saya harap jangan sampai teman-teman merasakan kesalahan baru belajar di kemudian hari. Kalau bisa diperbaiki sejak dari awal sebelum berperang di medan hukum nanti. Gimana? Teman-teman tinggal buka kolom chat. Pelajari lagi nanti. Setelah kelas, setelah dengan bertemu dengan Bukus, teman-teman belum tidur, teman-teman daripada scroll TikTok, scroll Instagram, yakinkan diri kalian. Saya mau belajar atau enggak? Enggak belajar, udah lanjut scroll TikTok, scroll Instagram, tiba-tiba juga udah hari hukum. Percaya deh. Kalian aja udah nggak nyangka tiba-tiba udah ada di tingkat di mana kalian akan menghadapi uji kompetensi. Padahal baru kemarin ospek mahasiswa. Padahal baru kemarin menyelesaikan laporan praktiknya. Yakinkan pada diri karena kami butuh kalian yang yakin. Jangan sampai pendaftarannya yang ikutnya nih ada 300, tapi yang setiap malamnya ada di Zoom cuma 100. Artinya apa? 200-nya mereka hanya punya uang, mereka fasilitas dapatkan, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan itu. Dan kami kecewa pada mereka yang seperti itu. Karena tujuan kami baik membantu teman-teman semua untuk kompeten. Kalau seperti itu, lebih baik teman-teman saya katakan di awal, tinggalkan MCU, jangan pernah temuin. Tapi kalau teman-teman mau UKOM 1 kali, mau bagian orang tua, ayo, bareng MCU. Kita akan berikan dosen-dosen terbaik di bidangnya. Oke? Singkat saja saya mau teman-teman menentukan arah, punya jalan, punya keputusan, kalian sudah dewasa, kalian tidak perlu dipaksa. Kalian tahu mana butuh, mana tidak, mana baik, mana buruk. Mana ini bermanfaat, mana tidak. Yang tidak tinggalkan. Yang baik silakan teman-teman laksanakan. Oke? Fokus, nanti kita akan ada soal-soal selanjutnya. Saya jadi ke bawah momen di mana nanti tadi ada salah satu teman kita, sama satu sobat perjuangan kita juga. Oke? Teman-teman kita fokus bahas terlebih dahulu. Mungkin nanti di akhir saya akan memberikan pandangan-pandangan saya yang mungkin bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain se-Indonesia. Oke? Karena biar Bukus juga nggak kemalaman. Jadi saya ke bawah. Mas Adi kayaknya ke mute ya. Mas Adi ke mute. Halo, selamat malam teman-teman semua. Mohon izin, Mas Adinya sepertinya ada kendala dari device-nya. Sebentar lagi Mas Adi akan segera kembali. Jadi teman-teman, bila informasi yang telah disampaikan Mas Adi ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditanyakan di akhir ya. Atau itu kalau misalkan teman-teman lihat kolom chat, itu ada link informasi lebih lanjut ataupun konsultasi. Nanti teman-teman bisa hubungi saya selaku Mas Luki. Nanti kalau misalkan mau tanya ataupun konsultasi terkait informasi bimbingan yang telah disampaikan Mas Adi, boleh banget WA saya ke nomor tersebut. Anytime, anywhere, ataupun kapanpun, siang hari, malam hari, WA saja, nanti Mas Luki akan bantu balas. Oke, baik. Mungkin bisa kita lanjut untuk sesi pembahasan soalnya ya, Ibu Kusmini. Mohon maaf atas kendalanya. Nanti Mas Adi akan segera bergabung kembali. Jadi teman-teman, boleh kita lanjutkan untuk sesi bedah soalnya. Boleh dilanjut share screen ya. Oh iya, tadi dari Mas Adi ya, Iya, sebentar. iya, coba sih. Oke, baik, sebentar. Jadi saya coba share.
Oke, baik. Sudah terlihat dengan jelas, Ibu. Alhamdulillah. Iya. Mas Adi juga sudah Ya, bergabung kembali. Jadi Mas Adi eh, boleh di on mic dan on cam. Silakan Mas Adi. Mas Adi ini sampai 6 apa sampai 5 aja? Ibu maaf saya Oh, udah. potong. Oke, ya, ya. Tadi saya juga minta maaf jadi ke bawah suasana karena tadi juga ada yang bercerita. Tadi saya stop share Ibu langsung karena tadi udah Iya. sampai ke ujung. Khawatirnya jebol soalnya. Oh Saya iya, bantu share betul, screen betul, ulang ya Bu betul. ya. Oke. Oke maaf teman-teman, jadi saya ke bawah suasana nanti kita di akhir aja deh ngobrolnya. Oke, kita masuk ke Oke, soal siap. kelima ya Bu ya. Iya. Fokus teman-teman soal nomor 5. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang untuk soal nomor 5. Ingat MTBS ya. Nah, kalau dari bukus di awal nih, inget MTBS. Ayo fokus, teliti, bayangkan ini soal penentu kalian nih. Kalau ini benar kalian kompeten, kalau ini salah mungkin kalian akan berjuang lagi. Artinya teman-teman harus mati-matian teliti nih sebelum klik jawabannya. 30 detik sudah berlalu untuk soal nomor 5 ini. Sepuluh detik tersisa. Sudah mengirimkan jawabannya di kolom chat, luar biasa. Ditunggu yang belum. 5, 4, 3, 2, 1. 1 menit itulah yang sudah berlalu. Ada A, ada E, ada delta. Oke, Kak Karina mau lagi? Mau berpendapat? Sebentar ya, Kak. Oke, ada nih Komang. Karina, sebentar jangan turunin. Semoga nggak pegel tangannya. Kak Komang dari kampus mana? Saya dari kampus Tikes Buleleng, Bali. Astikes Buleleng. Baik Jalan. Kakak, silakan. Baiklah, di sini pertanyaannya, tindakan apa yang harus dilakukan oleh perawat dengan soal seorang anak usia 1 tahun diantar ibunya periksa ke puskesmas dengan keluhan buang air besar sudah lebih dari 5 kali. Hasil pemeriksaan dengan berat badan 12 kg, mata cowong, anak tidak bisa minum, muntah, dan letargi. Jawaban saya adalah A, rujuk segera. Ya, rujuk segera. Baik, terima kasih Kak Komang. Terima kasih. Oke. Karina jawabannya sama atau berbeda? Berbeda, Kak. Berbeda. Apa jawaban Karina? Saya jawaban E. Kenapa Kak? Karena pasiennya kan ibunya membawa ke puskesmas. Ke puskesmas kan terus keluhan anaknya berak lebih dari 5 kali, kemudian mual, muntah, mata cowong ya Kak. Kalau di puskesmas kan bisa kita berikan sebagai perawat minum oralit ya Kak. Baik. Yang lebih tepatnya. Baik. Terima kasih Karina. Ya. Oke. Sedikit. Oke, ada yang mau mencoba menyampaikan salamnya. Ada mahasiswa Ibu di Poltekkes Sidoarjo, Maba 04. Baik. Bertemu kembali di sini. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau berpendapat? Kita luruskan saja dulu ya. Kak Luki, jawabannya berbeda Kak Luki? Ini Luki nih. Halo Kak Luki? Jawabannya ya. Apa Enggak, ya? Kak Luki MCU maaf, ada Kak Luki Maaf. peserta. Soalnya namanya sama nih, jadi maaf ya. Apa ya? Untuk saya jawabannya itu sama, tapi alasannya itu berbeda. Oke, baik. Apa Kak? Meskipun itu kan ada beberapa yang diberikan antibiotik, terus apa itu? Halo Kak Luki, suaranya menghilang. Oh, suaranya. Ya, jauh. Maaf. Ya. Ya. Meskipun dikasih pemberian antibiotik, zinc tablet, obat diare maupun oralit, penting juga untuk penanganan diare. Namun pada kasus ini prioritas utama adalah rujuk segera.
Rujuk Jadi segera, itu. baik. Ya. Oke, terima kasih Kak Luki. Terima kasih. Oke, Kak Luki nanti kita masuk ke perawatan aja ya. Kak Luki MCO, namanya ada 2. Ruangan sebelah. Oke, baik. Bu Kusmini kita harus luruskan untuk soal nomor 5. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya bilang ya, ingat MTPS ya. Karena ini saya mohon maaf di soal harusnya saya tuliskan MTPS, tapi ini tadi sudah saya ingatkan ini MTPS ya. Jadi kalau MTPS kita lihat buku bahkan MTPS ya. Coba next Mas Adi. Mau bilang Mas Luki, biasanya Mas Luki soalnya. Oke ya, memang betul rujuk segera. Jadi berdasarkan dari buku pedoman MTBS, kalau sudah ada letargi, anak tidak bisa minum, itu artinya dia sudah dalam kondisi ada tanda bahaya umum. Kalau ada salah satu aja tanda bahaya umum, maka anak harus segera dirujuk ya. Ada yang tadi ngasih alasan kasih olarit. Anak ini tidak bisa minum ya. Jadi kalau saya ngajar MTBS itu biasanya saya tayangkan video ya bagaimana sih respon anak yang tidak bisa minum itu. Jadi benar-benar dia nggak bisa minum dikasih itu nggak bisa ya kan memang anak ini tidak sadar ya letargi dia atau tidak sadar maka itu masuk salah satu tanda dari tanda bahaya umum dan itu tindakannya harus dirujuk segera ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Kusmini. Teman-teman, fokus ya. Jangan lupa dicatat benar salahnya. Kewajiban Bu Kusmini 5 soal di webinar sudah berlangsung. Saya mau tanya sama kalian, cukup kemalaman atau mau tambah lagi? Nambah lagi atau cukup nih? Tambah, nggak kemalaman, nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget. Oh, tambah 10 cukup. Bu Kusmini aja cukup menghela nafas dan oke. Nggak apa, saya punya banyak soal. Simpan Bu, nanti buat di kelas. Simpen, nanti dimarahin Siap. Mas Adi. Ini aja udah Oke. kelebihan ini. Oke, kita kasih deh tambah soalnya. Teman-teman fokus, saya matikan mikrofonnya, kita tambah soalnya. Ini dia. Soal nomor 6. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. 30 detik untuk soal nomor 6. Oke. 15 detik terakhir. Kalau ini benar semua, saya tambah soalnya. Kalau benar semua. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Masuk kolom chat. Oke, udah pasti gak benar semua. Karena variasi. Gak apa-apa teman-teman, yang salah kita belajar dari kesalahan. Oke, ada B, D, E. Charlie ada. Apakah Alfa ada? Jawab A. Yakin teman-teman? Tidak kunci, tidak ubah jawaban. Tidak berpaling. Misalnya rame, rumput tetangga lebih hijau, pindah A ke E. Ikut-ikut A. Semoga happy ending guys. Wah, luar biasa nih admin MCU. Semoga jadi happy ending nih harapannya. Oke, tanpa pendapat saya mau nanti berikan diskusi waktunya. Bu Kusmini soal nomor 6. Iya, ya. Jadi ini ada beberapa pengacau sebenarnya. Di soal ada beberapa pengacau ya. Jadi kita makanya harus baca dulu di sini pertanyaannya adalah diagnosis keperawatan apa yang muncul pada kasus tersebut. Kita lihat yang pertama, risiko gangguan perkembangan. Tidak ada data di atas ya untuk perkembangan. Jadi A sama C jelas salah. Kemudian yang B, risiko gangguan pertumbuhan. Ya,
Ini tidak jelas ya, apakah dia gangguan pertumbuhan, tapi berat badannya masih ini ya. Berat badan awal berapa, tidak ada data ya. Kemudian resiko defisit nutrisi, apakah dia masuk resiko, apa dia sudah defisit ya. Kita lihat di next slide. Next slide, Mas Adi. Oke, ya. Oke ya, ada syarat utama ketika kita mengangkat satu diagnosis nutrisi, defisit nutrisi, yaitu jika berat badannya turun 10% lebih ya. Jadi anak ini kan berat badan awalnya 13 kilo ya, turun menjadi 11 kilo. Artinya penurunan berat badannya sudah lebih dari 10% ya. Berarti anak ini sudah kan 2 kilo ya turunnya. Berarti anak ini sudah mengalami masalah defisit nutrisi. Jadi bukan resiko lagi, tapi sudah mengalami karena dia turunnya sudah 10% lebih ya. Itu syarat utama. Nanti silakan baca lagi di SDKI ya. Ini sesuai kriteria mayor pada SDKI untuk diagnosis defisit nutrisi. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Jadi dia sudah defisit nutrisi karena penurunannya sudah 10% lebih ya. Oke, makanya harus baik. sering-sering baca SDKI ya, sehingga tipe-tipe diagnosis itu bisa dipahami. Oke, baik. Terima kasih Bu Kus. 6 soal salah 2. Sisa soal saya tahan karena sudah jam 20.27 WIB. Teman-teman, silakan 6 soal benar berapa, salah berapa. Semua benar, alhamdulillah, luar biasa karena Nabila. Salah 1, salah 2, salah benar 4 dan lain sebagainya. Silakan disampaikan di kolom chat. Saya dan Bu Kus akan menyaksikan. Sambil teman-teman menyalakan kameranya, yang pertama bertanya, diskusi itu diprioritaskan kepada mereka yang raise hand dan menyalakan kamera. Kedua, nanti kita akan melaksanakan dokumentasi yang menyalakan kamera dari awal, maka akan ada di slide 1 pada host. Oke. Silakan teman-teman berdiskusi. Ada yang ingin ditanyakan, gunakan fitur raise hand. Soal 4, soal 5, soal 1, silakan. Sebelum terlalu larut malam. Oke. Diingatkan oleh tim MCU, ada absensi yang akan diberikan setelah dokumentasi untuk mendapatkan sertifikat. Ada teman-teman? Kalau tidak ada, apakah pembelajaran malam hari ini sudah paham dan jelas? Jadi karena teman-teman tidak ada yang bertanya, apakah sudah paham dan jelas? Oke. Baik. Tanpa ada pertanyaan, saya izinkan teman-teman menyalakan mikrofonnya, mengucapkan apa yang ingin kalian sampaikan ke Bu Kusmini. Langsung serbu Bu Kusmininya. Terima kasih banyak Bu Kus. Atau apapun teman-teman Terima sudah saya izin. kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Atas ilmunya. Terima kasih. Kasih, Bu. Semuanya. Kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Ibu ke mute sama saya. Itulah mereka yang ngucapin dan sekarang saya mewakili MCU mengucapkan terima kasih banyak Bu Kus. Semoga waktu istirahat yang digunakan untuk Ibu diluangkan untuk berbagi di MCU webinar malam hari ini bermanfaat untuk Ibu dan teman-teman semua bisa 100% kompeten. Mungkin dari Bu Kus ada yang ingin Amin. disampaikan sebelum kita dokumentasi, Bu? Oke, jadi intinya memang ini teman-teman ya. Jadi kalau saya perhatikan beberapa angkatan yang sudah kompeten ya dalam UKOM itu, jadi memang harus sering latihan. Harus sering latihan soal-soal, mau dari YouTube, mau dari bimbel ya. Jadi saya kemarin tuh sempat ini ya, kuesioner ke mahasiswa itu. Jadi 90% rata-rata mereka memang ikut bimbel. Jadi 90% mereka ikut bimbel, kemudian hanya beberapa yang memang tidak ikut, tetapi dia rutin belajar kelompok sama teman-temannya yang ikut bimbel ya. Jadi persiapan untuk Ini ya, supaya Bu ya. kompeten ini yang ya, Ini hasil jadi kuesioner, Bu. yang di bawah ya, yang bawah, yang slide berikutnya. Jadi memang persiapannya mulai sebelum UKOM, menjelang dan waktu UKOM dan setelah UKOM ya. Kemudian ada sih di slide berikutnya itu, Mas.
ini ya, Bu. Belum muncul. Oke ya. Ya, jadi memang doa itu memang pertama ya, harus selalu setiap saat ya. Jadi belajar mandiri, jadi ini kemarin saya memang sempat ini ya, survei ke mahasiswa yang sudah lulus itu. Jadi belajar mandiri, belajar buku latihan soal UKOM itu hampir 70% ya, dari YouTube 10%, kemudian dari belajar kelompok. Jadi mereka itu secara mandiri ya belajar membuat kelompok-kelompok gitu untuk belajar soal-soal. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan gitu biasanya Bu ini soalnya gimana gitu kita kok masih ragu dengan pembahasannya gitu ya. Kemudian ikut bimbel itu hampir 90% ikut bimbel. Kemudian dari waktu yang dipersiapkan itu dari rata-rata memang minimal 3 bulan sebelumnya. Jadi rata-rata dari mereka yang lulus itu 3 bulan sebelumnya. Ada sih yang 1 bulan, tapi beberapa. Tapi rata-rata mereka udah prepare itu 3 bulan sebelumnya. Itu sudah ada yang setahun sebelumnya sudah prepare itu malah bagus ya. Jadi 3 bulan sebelumnya itu rata-rata mereka untuk prepare sebelum menghadapi UKOM yang sebenarnya. Kemudian satu lagi kemarin yang hasil UKOM yang tahun kemarin itu mereka coba ikut yang IPVK ya, yang diselenggarakan IPVK karena di sana itu kita dihadapkan pada situasi seperti UKOM beneran. Jadi itu penting ya untuk menyiapkan mental kita ketika menghadapi UKOM yang sebenarnya. Jadi kalau ada waktu, ada ini silahkan ikut yang IPVK itu supaya ini ya, karena kemarin terus terang pengalaman saya yang tidak lulus itu ternyata mereka enggak ikut yang ini, yang tryout UKOM yang diselenggarakan oleh IPVK. Jadi mungkin dari segi ini ya persiapan mental ya. Jadi sebenarnya ya yang sebelumnya sih enggak ya, cuma yang kemarin tuh ternyata yang enggak lulus itu yang enggak ikut gitu. Tapi akhirnya dengan ujian yang kedua semuanya akhirnya lulus semua. Amin. Ya, jadi persiapannya itu ya. Kemudian jeli ketika membaca soal. Pada saat UKOM itu jeli baca soalnya. Jadi soal ini yang ditanyakan apa? Seperti tadi ya, usia kronologis sama usia koreksi. Itu harus tahu bedanya. Meskipun nanti di soalnya itu lahirnya prematur, tapi di pertanyaan yang ditanyakan kronologis, maka jawabannya ya hitungannya hitungan usia kronologis. Itu harus jeli ya. Jadi memang soal-soal itu kita memang harus jeli. Jadi baca soalnya dulu. Setelah itu baru baca pertanyaannya dulu. Ya, baca pertanyaannya dulu baru ke soalnya. Gitu ya, kemudian benar-benar di jawabannya itu betul ya apakah memang benar ini ya. Jadi baca pertanyaannya dulu baru nanti lihat ke soalnya. Karena di soal itu biasanya ada beberapa yang pernyataan-pernyataan yang menjebak ya. Jadi harus jeli memang. Dan 2 jam sebelumnya harus sudah ada di tempat kalau pas waktunya UKOM. Supaya apa? Kalau terlalu mepet nanti kalian semua juga stres ya, stres, cemas, apalagi nanti tempatnya masih baru, kita belum adaptasi, belum lagi nanti nyari-nyari, lah itu repot sekali nanti. Kalau pada cemas itu kan girus-girus otak itu ini ya, apa, dia menyempit ya, sehingga kadang kita sudah belajar, sudah prepare, informasi apa yang sudah kita hafalkan itu tidak keluar karena kita stres. Jadi persiapkan betul dan jangan lupa sarapan dulu. Penting ya, karena 3 jam. Ya, jadi sarapan dulu penting ya. Oke, mungkin Baik, itu baik. Mas Terima kasih Bu Adi. Kus atas penyampaiannya. Luar biasa Mudah-mudahan menyampaikan lulus dengan data. semuanya. Amin, amin, amin. Semoga lulus 100% kompeten. Amin, amin. Amin. Dengan 1 kali ujian. Pokoknya ujian berikutnya ini udah bismillah lulus Langsung 100%. lulus 100%. Ya, Amin. insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Betul. Nih malam hari ini Ya. nih ada banyak yang berusaha Bu. Ada yang lagi praktik, ada yang lagi di lapangan, ada yang lagi jagain anak, ada yang harus meninggalkan dapur, ada yang diomelin Pak Su ya kan. Malam-malam nge-Zoom ngapain belajar? Oh, oke nggak jadi marah. Luar biasa. Banyak sekali perjuangan ceritanya masing-masing lah ya. Oke, Bu Kus, kita sesaat lagi akan memasuki sesi dokumentasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya juga Mas, setuju tadi bahwa persiapan, karena memang kami juga punya data dari
peserta yang tahun lalu, mereka yang kompeten itu ikut pembelajaran persiapan itu 3 bulan. Memang 1 bulan ada yang lulus, tapi semakin lama persiapan, semakin yakin dan semakin matang. Karena UKOM bukan lagi tentang pembelajaran teori, tapi langsung praktik dengan soal ya Bu ya. Latihan dengan soal. Baik. Oke, Bukus, kita izin dokumentasi terlebih dahulu teman-teman. Saya pastikan sudah menyalakan kameranya. Kita akan berdokumentasi. Kak, saya takut UKOM. Gak perlu takut. Takut apa? Takut belajar di mana? Takut gak lulus. Kalau belajar, yakin kompeten. Oke, yang dokumentasi. Oke. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kita akan masuk sesi dokumentasi, jadi harap teman-teman tampilkan pose-pose keinginan teman-teman. Nanti kita akan foto 3 kali, 1 kali kurang, 2 cukup, 3 baru afdal. Nah, teman-teman, ini kalau misalkan masuk cek nih ada 3 slide, ada slide 1, slide 2, dan slide 3. Nanti akan masuk ke foto semua. Jadi teman-teman, kita akan foto 3 kali ya. Nanti untuk foto ketiga, kita gaya yang ditentukan oleh MCU pakai huruf C di tangan kanan. Kalau misalkan gaya pertama, gaya bebas, masuk hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, masuki izin save dulu. Oke, foto kedua. 3, 2, 1. Oke. Ini masih gaya bebas deh. Nanti foto keempat baru pakai gaya MCU. Soalnya slide terakhir belum ada nih. Oke, slide ketiga, foto ketiga. 3, 2, 1. Oke. Lalu foto terakhir pakai huruf C di tangan kanan ya, teman-teman. Tangan kanan. Oke. Oke, sudah dipasang huruf C-nya di tangan kanan. Oke, sudah nampak semuanya. Kalau gitu masuk hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sudah masuk ke save. Nanti teman-teman boleh upload ke Instagram, tag IG mcu.kompeten. Nanti pasti akan di-repost oleh adminnya. Terima kasih Mas Adi. Boleh dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Mas Luki. Bukus, terima kasih banyak. Semoga Ibu sehat selalu. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan semoga kita ke depannya sukses apa yang kita laksanakan. Dan yang terakhir, semoga teman-teman yang akan uji kompetensi lulus kompeten 100%. Baik, Bukus, sudah boleh meninggalkan Zoom. Sampai bertemu di kelas. Terima kasih banyak, Bukus. Sama-sama, terima kasih sudah beri kesempatan untuk sharing dengan semuanya. Mudah-mudahan semuanya nanti pada saat ujian ya hasilnya lulus kompeten. Ya, terima Amin. kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata. Baik. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bukus. Teman-teman ada absensi seperti yang saya sampaikan. Absensinya belum dikirim. Sudah dikirim. Oke. Cek kolom chat. Saya mohon izin matikan. Teman-teman masuk ke dalam kolom chat. Isi sesuai dengan pengisian. Karena sertifikat otomatis akan didapatkan sesuai dengan pengisian teman-teman. Jadi kalau ada typo, salah email, itu nanti nggak masuk. Jadi pastikan mengisinya dengan baik dan benar. Pelan-pelan aja, nggak perlu terburu-buru. Jangan sampai tidak mendapatkan sertifikat. Link yang ada yang private ke saya, link yang tadi. Nanti kita akan bahas. Saya akan bahas lebih dalam lagi. Mungkin teman-teman yang sudah pernah bisa memberikan sarannya, atau teman-teman yang baru pertama kali juga bisa bertanya. Saya beri kesempatan pada teman-teman semua nantinya. Pastikan kalian sudah mengisi link presensi. Karena setelah mengisi link presensi, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana perjalanan teman-teman semua untuk bisa meraih kesuksesan. Oke. Nice. Baik. Oke. Baik, selanjutnya ya. Saya izin menjelaskan
Eh, oke kakak. Ya baik. Nggak perlu private chat. Baik. Yang pertama, KMB akan dibawakan langsung oleh Pak Dr. Dedi dari Poltekkes Pontianak. Tadi saya lupa Poltekkes Pontianak, pasti kenal dengan beliau. Akan membawakan KMB di hari pertemuan pertama di tanggal 6 Mei 2024. Kemudian selanjutnya etika dan hukum. Kenapa? Karena katanya soalnya keluar. Jadi Bu Aprina, Dr. Aprina langsung dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, Lampung akan membawakan etik dan hukum. Kemudian selanjutnya ini keperawatan jiwa. Pas Dr. Sugeng Masudi. Beliau dari Ponorogo ya kalau tidak salah. Adakah mahasiswanya di sini? Oh iya betul, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terima kasih tim MC yang sudah membantu. Kemudian maternitas ada dari Dr. Anita. Beliau juga dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Kemudian ada Pak Casman, spesialis keperawatan anak, akan membawakan soal-soal anak. Beliau ini dari Horizon Internasional kampus ya, dari kampus Horizon. Kemudian ada Bu Lydia Mariani. Nah, ini siapa nih? Siapa yang nunggu-nunggu Bu Lydia? Katanya manajemen keperawatan beliau soalnya sulit. Nah, beliau akan hadir di tanggal 15 Mei. Bu Lydia akan membawakan terkait dengan soal-soal manajemen. Pak Riko, siapa yang kangen dengan gadarnya Pak Riko? Oke. Pak Riko ada di pengajar. Kak, Pak Diki di mana? Nah, nggak mungkin Pak Dikinya nggak ada. Tunggu teman-teman. Pak Diki pasti hadir untuk MCO. Ya, jadi kalau Pak Rikonya sudah terkonfirmasi akan masuk di tanggal 20 Mei 2024 membawakan keperawatan gadar. Beliau dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya ada Bu Dr. Tri Lestari. Beliau ini spesialis maternitas dari Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau punya waktu. Nah ini nih, ini yang sangat-sangat super sibuk beliau. Pak Dr. Maftuhul Huda, Pak Huda dari Stikes Karya Husada Kediri. Beliau akan membawakan terkait dengan komunitas, keluarga, dan gerontik. Selanjutnya ada Bu Dr. Linda Fresti. Siapa? Pasti teman-teman tidak pernah lihat karena beliau terakhir tahun 2023 awal. Beliau akan membawakan KMB. Beliau dari Mojokerto. Selanjutnya ada Bu Hasni ya. Langsung dari Ketua Keperawatan Jiwa Aceh. Siapa yang dari Aceh? Ketua Ikatan Perawat Jiwa Aceh. Ini langsung dibawakan oleh Bu Hasnia. Selanjutnya, ada dari Bu Sulisna Dewi. Siapa yang dari Denpasar, Bali? Keperawatan anak. Selain dibawakan oleh Pak Casman, tadi sudah dibawakan oleh Bu Kusmini, akan dilanjutkan diperdalam oleh Bu Sulis pada tanggal 30 Mei. 29, 31 Mei. Akan langsung dibawakan 31 Mei oleh Bu Sulisna Dewi dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Jadi ini berbagai kampus sudah kami siapkan dengan pakar di bidangnya, dengan spesialis di bidangnya, yang tujuannya hanya satu, memberikan soal terbaik untuk teman-teman latihan. Jangan sampai nanti di bulan Juninya, jangan sampai nanti di bulan Julinya, di bulan Agustus teman-teman merasa sedih. Karena apa? Tidak kompeten. Karena apa? Tidak latihan soal. Karena latihan soalnya bingung di mana arahnya dan lain sebagainya. Belajarnya dari siapa? Kakak, kita nggak punya teman. Percayalah teman-teman akan menemukan teman di Zoom. Dan tidak perlu teman juga. Yang penting teman-teman ada dosen yang menjelaskan soalnya. Ini terkait dengan pengajarnya. Kemudian pilihan kelasnya gimana Kak? Satu kelas aja, berapa biayanya, apa fasilitasnya? Lihat di layarnya langsung. 12 kali ketemu 1 bulan. Kak, ini wajib enggak teman-teman? Yang butuh aja, yang mau bahagiain orang tua. Kak, kita nggak ada uang, Kak, uang kita dan sebagainya. Teman-teman, kalau kalian butuh, kalian usahakan. Skincare habis karena kalian butuh, pasti kalian beli. Masa buat belajar teman-teman nahan-nahan. Kalau sukses, jangankan uang bimbelnya. Kesuksesan teman-teman juga pendapatannya jauh lebih tinggi. 99.000 yang kalau teman-teman mau coba-coba. Tapi kalau teman-teman mau langsung dapat yang paling lengkap, ada dapat tryout-nya. Ini bisa di SS, bisa kalian klik di linknya.
Lengkap banget. Kapan belajarnya ada informasinya. Jam berapa ada informasinya. Dapat apa aja ada informasinya. Kapan terakhir daftarnya ada informasinya. Terus kalau udah bayar kirimnya kemana ada informasinya. Daftarnya lewat mana buka kolom chatnya. Dosennya siapa udah saya jelaskan. Jadi tidak ada lagi alasan teman-teman nggak tahu mau belajar di mana. Salah satunya apa yang kalian lihat sekarang. Kalau MCU melihatkan, menyaksikan kepada teman-teman semua siapa yang akan menjadi pengajar. Bukan hanya teman-teman diberikan fasilitas kelas dan sebagainya. Nggak. MCU kok MCU nggak kayak sebelah kasih garansi kompeten dan lain sebagainya. MCU tidak pernah memberikan garansi kompeten. Maaf teman-teman. Wah kok pahit, kecewa dan sebagainya. Iya benar, MCU sepanjang perjalanannya tidak pernah memberikan garansi kompeten. Kak kenapa kok kayak gitu? Apakah di MCU belum tentu kompeten? Semuanya tidak ada yang bisa menjamin kompeten. Tapi apa? Kami tidak memberikan garansi karena kami yakin mahasiswa yang daftar, yang ikut kelasnya, yang ikut Zoom-nya pasti kompeten. Karena apa? Kita ada nggak Kak yang nggak lulus? Ada. Ada teman-teman. Tahun lalu ada 7 mahasiswa yang tidak kompeten. Tahun lalu. Tahun ini belum ada. Tahun lalu 7. Setelah kita cari absensinya, ketahuan berapa kali hadirnya. Makanya teman-teman nanti kalau setiap pertemuan ada absensinya, diisi. Mas Luki ada wilayah dan lain sebagainya. Kak, tapi kalau kita mau kirim ke Mas Luki aja boleh nggak? Boleh. Mau kirim ke Mas Karim aja? Boleh. Mas Faldi aja boleh, Mas Gufron aja boleh. Tapi diprioritaskan sesuai dengan wilayahnya. Jadi kalau teman-teman mau cepat dibalasnya, maka kirim sesuai dengan wilayahnya. Dari mana dapatnya? Ini bebas pilih dari webinar dan lain sebagainya dari admin MCU. Ya, jadi ini kelasnya. Mahal atau murah? Ini udah kelas harga paling murah banget. Karena kami tahu teman-teman akan berjuang di bulan Mei atau bulan Juni atau bulan Agustus. Oke, ini kelasnya, pengajarnya boleh di screenshot, boleh disimpan, boleh di share, boleh dijadiin status dan lain sebagainya. Simpan baik-baik. Linknya boleh diisi sekarang, bayarnya mau besok boleh. Bayarnya mau langsung boleh. Yang penting yakinkan pada diri kalian, jangan buang-buang uang. 129.000 kalau kalian kasih ke masjid, kalian kasih orang lain makan, mereka senang, mereka bahagia, kalian dapat pahalanya. Daripada cuma daftar tapi nggak ikut kelasnya, nggak ikut fasilitasnya, dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Lebih baik kalian simpan saja uang itu. Kami butuh mahasiswa yang mau memperbaiki data 100% MCU kompeten. April sudah mereka buktikan 100% belum menemukan ada yang tidak kompeten. Tahun lalu 98,9%. Oke, ini tanggal pelaksanaan teman-teman hanya pengisian data aja, langsung diisi, disubmit, pembayarannya nanti teman-teman bisa disesuaikan kapan kalian ingin membayarnya. Boleh malam ini, boleh besok pagi, boleh besok siang, boleh besok sore. Nanti tanggal 6 Mei akan dapat notifikasi kita akan belajar melalui grup WhatsApp. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan gunakan fitur raise hand, kalau tidak maka saya akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Ingat teman-teman, membayangkan kompeten itu mudah. Mudah sekali apa yang ingin dilakukan. Mau cari loker dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai ada mahasiswa tidak kompeten, nangis, gak kuat, pingsan tadi teman-teman sudah baca dan rasakan sendiri. Memang itu adanya. Ya. Jadi semoga apa yang MCU bisa berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa dimaksimalkan dengan baik. Kita ketemu lagi di tanggal 6 Mei melalui via Zoom dengan tim MCU lainnya. Karena saya akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa yang ada di kota Jember. Bagi teman-teman yang ada di Jember, sampai bertemu dengan saya di kampus kalian. Terima kasih banyak. Saya izin akhiri. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Teman-teman yang belum mengisi link absensi boleh diisi dulu